Jadi kalau diajak ngomong, misalkan kita tanya, gimana pandangan Bapak? Maka yang akan dilakukan orang kinestetik preferensi, dia akan nunduk ke bawah, kemudian dia memikirkan dulu sejenak. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonio Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Saya license trainer dari Dr. Richard Bandler dan saya spesifik banget spesialis untuk berkaitan dengan NLP, khususnya berkaitan dengan bisnis. Beberapa tahun yang lalu, mungkin bisa dikatakan mungkin puluhan tahun yang lalu, saya pernah mengalami bagaimana caranya bingung banget ngedeketin customer. Kenapa? Karena customer ini terkenal banget galak, yang buat saya tuh kayaknya sulit banget deketin customer ini. Jadi bahkan saya masih ingat dengan jelas waktu bekerja di perusahaan tersebut, banyak karyawan atau teman-teman saya yang lain tidak berani mendekati customer itu. Dan kadang-kadang mereka sudah keburu kesel, nggak bisa deketin. Dan saya ingat banget waktu itu saya sudah mulai belajar NLP. Pada saat belajar NLP, waktu itu masih NLP basic banget ya. Nah, pada saat itu saya baru tahu bahwa ternyata dalam NLP ada yang disebut namanya preferensi, yaitu preferensi orang-orang dengan karakter-karakter tertentu. Ada yang saya sebut namanya ada visual, auditory, dan kinestetik. Kita nyebutnya preferensi. Preferensi artinya bukan berarti orang itu orang visual atau orang auditory, orang kinestetik, tidak. Tapi channel yang dia gunakan, cara dia bicara lebih mendekati ke arah ini. Apa itu dia visual, apa itu auditory, apa itu kinestetik. Nah, saya akan jelaskan dulu dari setiap bagian tersebut. Teknik inilah yang benar-benar ngebantu saya, membuat saya bisa akrab dengan mereka dengan cepat. Visual adalah ciri-cirinya sederhana banget. Kalau orang visual kadang-kadang ketika berbicara, dia nadanya keras banget atau nadanya cenderung cepat. Ketika dia berbicara, kepalanya cenderung naik ke atas gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nah, kemudian cara penampilan pakaiannya cenderung warna-warni, cenderung berani mix and match. Nah, itu adalah rata-rata orang preferensi visual. Bahkan perkataan-perkataan yang sering banget diucapkan adalah seperti bayangkan, imajinasikan, lihat, memandang, dan sebagainya. Itu adalah orang yang preferensinya visual. Nah, kalau orang preferensi visual, ketika kita ngedeketin dia, kita akan bermain tentang color, kita bermain tentang desain, kita bermain tentang warna. Nah, itu adalah preferensi visual. Saya akan berikan contoh sebuah tulisan ilustrasi yang berkaitan dengan visual. Preferensi visual seperti yang saya sajikan ini, kalimatnya seperti ini contoh yang Anda bisa pakai. Rumah ini desain dan lingkungannya sangat indah. Seperti yang Anda lihat, interiornya cerah dan detail di kayu sangat indah. Anda akan segera melihat bahwa ini adalah rumah yang Anda bayangkan untuk Anda di masa depan. Rumah ini dari desain pintu dan jendela yang elegan dan begitu menarik. Interior dalam dan luarnya, ruangan ini sangat cerah. Ini adalah preferensi visual. Bagaimana kalau Anda jualannya mobil? Anda juga gunakan yang sama, mungkin desain mobil, color mobil, warna, dan sebagainya, interior dalamnya, dan sebagainya. Itulah preferensi visual. Kemudian ada preferensi berikutnya adalah auditory. Nah, dalam Neuro-Linguistic Programming, preferensi auditory cenderung kepalanya agak sejajar dan cara ngomongnya cenderung nadanya lebih berirama. Nah, ini menarik. Dia punya kelebihannya adalah ketika mendengar musik atau mendengar lagu tertentu, dia bisa bersenandung dan bisa bernyanyi. Penampilannya memang tidak terlalu mewah seperti visual atau terlalu warnanya terang banget ngejreng, tetapi cenderung pakaiannya yang nyaman digunakan. Hanya perkataannya relatif tidak secepat seperti visual dan juga tidak selambat seperti kinestetik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kata-kata yang sering banget digunakan dalam orang preferensi auditory adalah mendengarkan, bising, hening, dan sebagainya. Saya berikan Anda contohnya seperti apa. Ini adalah contoh untuk auditory.
Rumah ini memanggil Anda untuk tinggal di sana. Karena begitu tenang dan damai. Semua hal di sana begitu dapat menjelaskan kepada Anda kenapa harus tinggal di sana. Di mana rumah tersebut sangat bebas dari kebisingan. Dan interiornya sangat banyak yang memuji khususnya oleh desainer interior profesional. Ini adalah rumah idaman yang telah menceritakan dirinya sendiri untuk ditepati. Itu adalah contoh dari auditori. Berarti kalau kita jualan mobil, berarti kita mungkin bunyikan ketok-ketok pintunya, suaranya bawa betapa tebalnya, kedengaran suara bodinya, mungkin kita bisa dengarkan suara mesinnya, bising atau enggak, kedap atau enggak. Orang auditori cara jualannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang kinestetik? Orang kinestetik, preferensi kinestetik agak jauh lebih berbeda lagi. Kalau kinestetik, kepalanya cenderung turun, nada suaranya lebih lambat, dan cara pakainya yang penting nyaman. Jadi kalau diajak ngomong, misalkan kita tanya, gimana pandangan Bapak? Maka yang akan dilakukan orang kinestetik preferensi, dia akan nunduk ke bawah, kemudian dia memikirkan dulu sejenak, kemudian dia baru menyampaikan. Menurut saya, mungkin seperti itu. Itu cara kinestetik. Yang paling gampang kelihatan adalah cara pakaian, cara penampilan dia. Kadang-kadang mungkin ya orangnya pakai pakaiannya adalah yang tidak menarik, yang penting nyaman, pakai sendal dan sebagainya. Itu adalah preferensi kinestetik. Nah, ketika berbicara kinestetik, bagaimana cara dia berkomunikasinya? Inilah yang disampaikan. Rumah ini memiliki perasaan spesial untuk saya, di mana sangat kokoh bangunannya, serta banyak sentuhan unik yang ditambahkan oleh desainer terbaik. Anda dapat merasakan perbedaannya ketika berjalan di sekitar rumah tersebut. Anda merasa seperti bisa bergerak bebas dan tidak merasa bosan untuk mengurusnya, karena sangat menyenangkan. Dan Anda yakin bahwa rumah ini begitu cocok dan nyaman dengan diri Anda. Jadi kalau kita lihat dari ciri-ciri kalimatnya, dia lebih banyak ke arah perasaan, feeling, dan sebagainya. Bisa bayangin nggak kalau kita jual mobil? Maka ketika jual mobil, yang dibayangkan adalah setirnya, duduk di kursinya, merasakan kursinya, dia merasakan nyaman, dan sebagainya. Itu gaya yang dilakukan oleh preferensi kinestetik. Nah, dari pengalaman saya ini, teknik ini saya coba terapkan ketika dalam pekerjaan saya. You know what? Orang yang tadinya sulit banget didekati, dan ternyata saya berhasil mendekati. Karena saya baru tahu juga bahwa dia cenderung tipenya adalah visual dan kinestetik. Kok bisa dua, Coach? Tadi bukan ada satu. Betul, ada tipe visual auditory, ada visual kinestetik, auditory kinestetik. Maksudnya gimana? Kalau visual auditory berarti mode channelnya lebih besarnya di visual, dan baru berikutnya yang kedua adalah auditory. Kalau auditory yang lebih dominan, maka auditory dan visual. Jadi kebalik itu ya. Kebetulan kenapa saya berani mengatakan itu? Yang pertama, cara dia ngomong cepatnya minta ampun, dan sering banget ketika dia berbicara sesuatu membayangkan dan sebagainya. Tetapi cara pakaian dia adalah yang penting nyaman. Dan memang gayanya seperti itu. Dan itulah yang saya bisa mengatakan dia visual dan kinestetik. Dia sering banget gampang bad mood ketika saya menyampaikan sesuatu. Makanya kenapa ketika saya berbicara kepada dia, saya bawa hatinya dia happy dulu. You know what? Akhirnya dia menjadi sahabat saya, dan dia menjadi akrab dengan saya. Bahkan ketika saya membuka bisnis pelatihan, dialah yang bantu untuk menanam saham di tempat saya di awal, atau berinvestasi di tempat saya di awal. Nah, itulah konsep-konsep bagaimana caranya kita mengetahui setiap orang dan bagaimana kita bisa mendekati orang lain dengan mode channel mereka masing-masing. Yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan kalau ngobrol dengan orang itu adalah kalau orang itu ngomongnya cepat, kita ikuti cepat, kita perhatikan kata-kata apa yang sering muncul. Kalau kata-katanya kebanyakan membayangkan, melihat, dan sebagainya berarti visual. Auditory mendengarkan, bising, dan sebagainya. Kalau kinestetik adalah lebih ke arah feel. Saya kasih contoh. Karena saya adalah preferensinya visual, saya I don't care kadang-kadang ke kafe suaranya berisik, musik terlalu gede,
saya I don't care, yang penting adalah saya bisa ngelihat dan mendemonstrasikan. Jadi kadang-kadang begitu juga ketika Anda meeting dengan orang-orang seperti itu, kalau orang tersebut adalah orang auditori, janganlah di tempat yang bising. Berarti carilah tempat yang memang nyaman dan sebagainya. Makanya kenapa ketika kita presentasi ke sebuah bisnis, lebih baik menggunakan presentasi dengan menggunakan 3 channel. Ada visualnya, ada auditorinya, dan ada kinestetiknya. Akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Semoga ilmunya ini berguna. Sampai jumpa. Bye-bye.